Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi dengan Pak Agung, Bu Hera. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 3, sekarang kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif pembelajaran kedua. Nah, anak-anak yang hebat, untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa dapat mempraktikkan penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan irama atau ketukan, tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama dengan tepat. Ya, anak-anak, menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak-anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu. Semua teman mau bermain denganmu. Itu artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain. Nah, sekarang kalian mendapatkan tugas dari Pak Guru. Sebutkan 5 kewajiban saat bermain. Bisa kalian tuliskan di buku batik atau di buku tugasmu. Nah, anak-anak yang hebat, tadi anak-anak sudah mengetahui hak dan kewajiban pada saat bermain. Ada banyak sekali permainan yang bisa dilakukan bersama teman-teman. Contohnya adalah bermain layang-layang, seperti tayangan video yang telah kalian saksikan. Kemudian, Bu Hera akan membacakan sebuah teks yang berjudul Gerak Angin sebagai Energi Alternatif. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Pada zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, disingkat PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Nah, anak-anak, sekarang ada tugas dari Bu Hera. Jawablah 2 pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa judul teks yang tadi dibacakan oleh Bu Hera? Yang kedua, apa kepanjangan dari PLTB? Tulislah jawabanmu di buku tugas. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memasuki materi tentang gerak dasar
lokomotor dan lokomotor ya. Jika di awal tadi sudah diterangkan materi mengenai bermain layang-layang yang ada hubungannya dengan angin, dan layang-layang itu juga pasti mempunyai tali. Nah, sekarang kita akan bermain yang selanjutnya. Apa permainannya? Ya, nanti di sini Pak Anjas akan menjelaskan. Yang pastinya permainan ini berhubungan dengan permainan yang tadi. Misalkan tadi kan sudah dijelaskan permainan tentang layang-layang. Nah, dalam permainan layang-layang itu ada satu alat dan bahannya. Yang pertama tali, yang kedua layang-layang itu sendiri, dan yang ketiga kalian atau Pak Anjas sebagai pemain layang-layang atau yang memainkan layang-layang. Nah, sekarang kita langsung aja masuk permainan yang selanjutnya. Permainan ini juga menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan layang tadi. Yang pertama ada tongkat kecil atau kalian bisa gunakan pensil atau batang, bambu juga bisa yang kalian miliki dan yang jelas yang bisa kalian pakai di rumah. Nih pertama ya, ada tongkat kecil atau pensil juga boleh yang bisa kalian gunakan. Kemudian yang kedua ada tali, ya kan anak-anak. Jadi kalau di layang tadi ada tali yang panjang, ini cukup menggunakan tali yang pendek saja karena tidak membutuhkan tali yang panjang. Permainan ini hanya membutuhkan tali yang pendek segini, kurang lebih 30 cm lah ya, segini ya. Nah, jadi permainan ini nanti caranya bagaimana Pak Anjas akan menjelaskan. Yang pertama, siapkan 2 pensil ini atau batang atau kayu yang kalian bisa gunakan. Kemudian gunanya tali untuk apa? Tali untuk mengikat keduanya. Seperti ini ya. Kita mulailah awal pensil atau batang yang kalian miliki. Di sini Pak Anjas menggunakan cat kuas ya. Masih bisa digunakan. Yang pertama seperti ini. Ikatkan tali di yang pertama ini. Bisa ditali seperti biasa. Nah, tali, pastikan talinya kencang ya anak-anak agar tidak lepas. Kemudian yang kedua juga ikatkan talinya seperti ini. Oke, dah. Nah, sekarang ini permainannya. Permainan ini berhubungan atau kita mempermainkan variasi gerak dasar non lokomotor. Ya, jadi sudah dikaitkan bagaimana gerak dasar non lokomotornya. Seperti ini. Jadi tali sudah siap dikaitkan. Kedua tangan bisa kalian di samping seperti ini. Juga bisa dari depan. Nah, Pak Anjas contohkan dari samping dulu. Jika kalian dari samping, coba ulurkan tangan kanan kalian atau tangan kiri kalian untuk megang ini, ya. Seperti ini. Kemudian gerak dasar non lokomotor yang kalian bisa lakukan dengan memutar lengan kalian dan memutarkan tali ini. Atau permainannya seperti ini ya. Nih, lihat. Nah, gerak dasar memutar, ya kan? Ini termasuk gerak dasar non lokomotor. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua, bisa dari depan. Kalian urutkan ke depan, kemudian putar. Ya, putar seperti ini. Nah, ini termasuk gerak dasar non lokomotor. Kenapa? Karena lengan kalian berputar sedangkan badan kalian tidak bergerak. Itu namanya gerak dasar non lokomotor. Ya, nih. Gerak dasar non lokomotor itu gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, seperti Pak Anjas ya, ini gerak tidak berpindah tempat tapi menghasilkan gerakan atau sebuah benda yang bergerak. Seperti itu ya. Nih, kemudian juga misalkan kalian punya 2 permainan ini,
bisa kalian merentangkan dua tangan dulu. Jika kalian punya dua, juga seperti ini 2 kali, ya. Nah, seperti itu permainannya. Bisa kalian lakukan sendiri, juga bisa kalian lakukan berpasangan dengan teman kalian. Ya, seperti itu anak-anak. Jadi permainannya seperti ini ya. Sekian ya yang bisa Pak Inje sampaikan. Selamat mencoba di rumah. Nah, anak-anak yang pintar, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tetap rajin beribadah dan berdoa, dan jangan lupa mematuhi 3M. Ya. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga adalah sering-sering mencuci tangan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.